Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam persekutuan doa pagi secara online. Dan kita akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami Tuhan. Kami saat ini bersyukur atas berkat-berkat yang sudah kami terima pada pagi hari ini, di mana kami mendapat oksigen, di mana kami dapat bergerak, di mana kami dapat bernafas, kemudian kami dapat melakukan segala aktivitas dengan baik. Tolong Bapa, pada saat ini pun kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini akan menguatkan iman kami dan menumbuhkan iman kami. Tolong Bapak, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan, Engkau juga berkati untuk segala peralatan yang dipakai di dalam menyiarkan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit dari firman Tuhan. Tapi biarlah yang sedikit ini akan membawa pengaruh atau dampak dalam kehidupan beriman kita. Saya akan memberikan tema dengan tema menurutmu siapakah aku? Dan bacaan kita terambil dari bacaan Injil Matius pasal 16 ayat 15 sampai 20. Matius 16 ayat 15 sampai 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saya bacakan mulai ayat 13 Bapak Ibu. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengawali dengan sebuah cerita ketika saya suatu saat pergi ke Jakarta dan saya pergi ke mall atau supermarket atau pasar raya. Mall ini cukup besar dan sangat besar, bahkan boleh dikatakan mall yang ternama di Jakarta. Nah, karena dalam keadaan santai, saya hanya berpakaian dengan kaos oblong dengan celana pendek. Dan suatu saat saya melihat-lihat berjalan-jalan dan saya ada sesuatu yang menarik di dalam mall tersebut, yaitu salah satu gerai yang menjual atau toko yang menjual jam tangan dan perhiasan emas. Saya tertarik untuk melihat karena kelihatannya begitu mewah dan begitu bagus barang tersebut, jam tangan tersebut, dan saya melihat karena tertarik, kemudian saya masuk saja, kemudian saya ditemui oleh pelayannya, dan pelayan ini pun langsung bertanya,
boleh saya bantu, apa yang dapat saya bantu, apa yang dicari oleh Bapak, ya. Saya tersenyum dan saya, sebentar Mbak, saya mau melihat dulu. Oke, itu. Tak lama kemudian muncullah seorang pemuda yang berpakaian necis, memakai sepatu, memakai kalung dan jam tangan yang bagus juga. Dia pun masuk ke toko itu dan melihat juga beberapa jam tangan. Nah, ternyata setelah dilihat oleh sang pelayan ini, dia langsung berbalik dari saya dan langsung menemui pemuda tersebut. Dia langsung bertanya dan langsung melemparkan senyum dan langsung bertanya, "Pak, ada yang bisa saya bantu? Mau cari apa?" Ya. Jadi Bapak Ibu, di sini saya melihat bahwa ketika saya hanya berpakaian seadanya, ternyata oleh sang pelayan toko itu dicuekin akhirnya. Ketika dia melihat seseorang yang necis, yang berpakaian mewah, dan dia berpikir, kalau saya mungkin saya hanya melihat-lihat saja. Dan kalau orang pemuda ini yang berpakaian necis, kemungkinan besar akan membeli. Nah, saya tidak memasalahkan perlakuan yang seperti itu Bapak Ibu. Tetapi ketika saya melihat hal itu adalah wajar. Karena memang sang pelayan pun mungkin di dalam pelatihan, di dalam melayani pembeli pun dia akan memperhatikan siapa yang berduit atau tidak berduit, atau siapa yang serius atau tidak serius. Dan hal yang nampak nyata adalah bahwa sang pemuda ini ya jelas dia lebih necis dan berpakaian yang rapi dan bersepatu. Sedangkan saya bercelana pendek dan memakai sandal. Hal yang lumrah di dalam suatu pelayanan di dalam toko. Nah Bapak Ibu, di dalam bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat, saya memberikan judul juga, menurutmu siapakah aku? Ini adalah pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Beberapa murid ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan Elia. Ya. Nah, Bapak Ibu, kenapa Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya? Nah, Bapak Ibu, mungkin di dalam kejadian atau kehidupan kita sehari-hari, kita pun disadarkan ya dengan pertanyaan ini, bahwa siapakah saya ini? Mungkin Bapak Ibu ketika saya di dalam gereja, banyak orang yang mengenal saya sebagai penatua atau berjabatan sebagai majelis. Oh, Yoni Permana itu adalah penatua di GKI Gatot-Subroto. Itu hanya kenal, tapi juga ada yang lebih mengenal lebih dalam lagi. Oh, Yoni Permana itu rumahnya di perumahan Puri Indah, ya kan? Dan ada lagi, misalnya ada yang jauh lebih dalam mengenal saya. Oh, Yoni Permana itu suaminya Ibu Sun Ai dan dia mempunyai 3 orang anak. Jadi tingkat pengenalan setiap orang adalah berbeda. Dan setiap orang mempunyai pandangan tersendiri tentang siapa yang dikenal. Jadi Bapak Ibu, mungkin suatu saat kita pun akan lebih mengerti siapakah saya ini di mata orang lain. Nah, Yesus pun bertanya begitu Bapak Ibu, di dalam dia bertanya kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaannya, menurutmu siapakah aku ini? Nah, banyak sekali yang mengatakan bahwa Yesus adalah, salah satunya adalah Petrus. Petrus ditanya oleh Tuhan Yesus, mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Kalau kita melihat perjalanan hidup Petrus memang tidak selalu mulus. Perjalanan iman daripada Petrus jatuh bangun Bapak Ibu. Dia memang orang murid pertama yang mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ini adalah suatu pengakuan.
ya, suatu pengenalan Petrus terhadap gurunya, terhadap Yesus. Petrus selama ini bersama dengan murid-muridnya hidup selama 3 tahun lebih, mungkin 3,5 tahun, pagi, siang, malam, hidup terus bersama dengan Yesus. Petrus tahu apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ucapkan. Petrus tahu banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Yesus di hadapan Petrus. Banyak sekali hal-hal yang ajaib yang dilakukan Yesus di hadapan Petrus. Dan Petrus pun memahami, akhirnya dia berani mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini adalah suatu pengakuan dari dalam hatinya. Memang tadi saya bilang Petrus imannya jatuh bangun. Memang pernah dia berkata Mesias adalah anak Allah yang hidup. Mesias adalah juru selamat. Tetapi suatu saat dia pun pernah jatuh dalam imannya dan dia menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Dia pun mempunyai pemahaman yang salah terhadap Yesus. Dia pikir Tuhan Yesus tidak akan bakalan disalib. Dia berpikir bahwa Tuhan Yesus adalah raja dunia ini. Dia berpikir adalah Tuhan Yesus akan membebaskan jajahan dari bangsa Romawi, membebaskan perbudakan, membebaskan bangsa Yahudi dari bangsa Romawi. Tetapi itu adalah salah paham dari Petrus, gagal paham seorang Petrus. Dia jatuh di dalam imannya. Dan puncaknya memang penyangkalan 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah Bapak Ibu, tetapi pada akhirnya Petrus mengaku bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Ya, dari sini kita bisa berkata bahwa Yesus mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Bahwa bahwa Petrus imannya bertambah, imannya bertumbuh, dan dia sudah tidak salah paham, tidak gagal paham. Dia sudah mengerti siapakah Yesus. Dia sudah mengerti seperti apa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus bagi Petrus adalah sebagai raja. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Apabila kita dengan posisi seperti Petrus, suatu saat kita bertemu dengan Yesus secara pribadi. Suatu saat kita akan ditanyakan, menurut engkau siapakah aku? Menurut kita siapakah Yesus? Menurut Yoni siapakah Yesus? Nah Bapak Ibu, perlu pengenalan yang lebih dalam. Perlu bergaul dengan erat dengan Yesus. Perlu mengerti siapa Yesus. Kita seringkali juga gagal paham. Kita seringkali juga salah paham, salah mengerti, dan salah memperlakukan Yesus. Seringkali kita menganggap raja, tetapi suatu saat kita pun sering sekali menganggap Yesus itu adalah pembantu kita. Pembantu yang selalu mengabulkan permintaan-permintaan kita. Seringkali kita memaksa kehendak kita supaya permintaan kita dikabulkan oleh Yesus. Seringkali kita menganggap Yesus sebagai penjaga keamanan kita. Kita minta rumah kita dilindungi, keluarga kita dilindungi, anak kita, harta kita dilindungi. Seolah-olah kita menyuruh Yesus untuk melindungi semua. Nah, Bapak Ibu, memang tidak salah ketika kita minta Tuhan Yesus melindungi. Tetapi kalau kita berpikir bahwa Yesus akan mengabulkan segalanya, bahwa Yesus adalah pembantu kita, itulah yang salah dari kita. Kita harus
memperlakukan bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Raja kehidupan kita, kepala rumah tangga kita. Dialah pencipta kita, junjungan kita, yang patut kita sembah, bukan yang kita suruh, bukan yang kita perintah. Kita harus berani mengaku itu di depan Tuhan Yesus, bahwa mungkin selama ini kita salah paham, mungkin selama ini kita belum mengenal Yesus. Karena kehidupan pribadi kita yang tidak bergaul erat dengan Yesus. Nah Bapak Ibu, melalui kehidupan kita, melalui peristiwa di dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka, melalui perjumpaan kita secara pribadi, melalui perlindungannya kepada kita, Dia terus menyertai kita. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi kita harus lebih mengenal Yesus, karena Dia adalah juru selamat kita. Dia adalah Raja kita, Dia adalah junjungan kita. Maka bergaulah erat dengan Tuhan kita. Pahami Tuhan kita, kenali Tuhan kita. Ketika kita mengerti Tuhan kita siapa, Dia adalah Raja kita, junjungan kita, kita pun akan memperlakukan Yesus dengan baik, dengan hormat, dengan sembah yang patut Dia terima. Nah Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, haruslah kita terus berjuang untuk terus menambahkan iman. Terus berjuang untuk memelihara iman ini. Berjuang supaya kita tetap beriman kepada Yesus. Berjuang supaya kita percaya kepada Yesus. Apapun yang menimpa kita, bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita. Bahwa Tuhan Yesus akan selalu memperhatikan kita. Karena kita adalah ciptaannya. Karena kita adalah dikasihinya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita sampaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, ketika kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah ketika kami berjumpa dengan Tuhan Yesus, yang mungkin akan bertanya pastinya, siapakah aku menurut kamu? Biarlah kita bisa menjawab dengan tegas, dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Raja kita, pencipta kita. Dia yang memelihara kehidupan kita. Dialah satu-satunya yang patut disembah. Dialah Tuhan yang betul-betul memperhatikan kita. Terima kasih, biarlah kami pun dapat selalu memelihara iman kami, dapat selalu menumbuhkan iman kami, supaya kami semakin hari semakin percaya kepada Engkau, supaya kami semakin hari semakin kenal Engkau, supaya kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, biarlah Engkau berkati. Setelah pemilu usai, biarlah segala sesuatu dapat dipersiapkan dengan baik, dan Engkau berkati juga untuk masa Lebaran yang akan semakin dekat, Idul Fitri, biarlah segala sesuatu dapat diatur dengan baik, dan biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik. Berkati juga cuaca yang mungkin saat ini tidak mendukung, biarlah Engkau berkati agar semuanya tidak ada bencana alam, tapi biarlah Engkau terus memberikan kami kesehatan, sehingga kami pun di dalam menghadapi masa-masa musim hujan ini, kami pun dapat menjaga tubuh kami dengan baik pula. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah Kristen, baik di bawah YP3K maupun TK Kristen Kasih Ibu. Biarlah Engkau berkati untuk pengurus, berkati untuk kepala sekolah, berkati untuk guru, berkati juga murid-murid, biarlah mereka dapat belajar dan mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pelembagaan Bacem Bumiayu yang akan dilakukan pada bulan Juni nanti. Biarlah segala sesuatu berlangsung dengan baik,
apa yang telah direncanakan oleh panitia, Engkau berkati juga. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini berulang tahun, biarlah mereka pun dapat menikmati untuk ulang tahun ini, dan biarlah mereka bersyukur karena sudah bertambah umur mereka. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, untuk opa oma kami yang lansia, yang secara fisik sudah melemah. Berkati untuk Ibu Frans Pawulangi, Bapak Sutejo, Bapak Arto Wijaya, Ibu Hernanto Teja, Ibu Gan Kejang, Ibu Ratna Haryani, Bapak Werimon, Ibu Asikin, Ibu Heni Supeni, Bapak Timotius Oswari, Ibu Hutauruk, Ibu Handoyo, Ibu Ayong, Bapak Ho Chung Ming, Ibu Sylvia Pitra, Bapak Edi Mulyanto, dan secara khusus untuk Ibu Simon yang saat ini juga masih mengalami stroke. Berkati agar kesehatannya makin lama makin baik. Berkati juga Ibu Yanti yang masih di Jakarta di dalam perawatan di rumah sakit di Jakarta, biarlah Kau berkati agar stroke-nya pun dapat berangsur langsung sembuh. Berkati juga untuk Ananda Deren yang saat ini juga kena penyakit demam berdarah. Berkati juga untuk famili atau keluarga yang mengurus saudara-saudara kami yang sakit atau lansia. Berkati dan berikan mereka kesehatan dan kesabaran agar mereka pun dapat merawat anggota keluarganya yang sakit. Terima kasih Tuhan, dan bila sebentar lagi kami akan kembali beraktivitas, biarlah Engkau terus menyertai kami. Dan biarlah kami pun dengan semakin yakin, semakin mantap mengatakan bahwa Yesus adalah Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu untuk persekutuan doa pagi secara online, dan biarlah kita akan bertemu di lain kesempatan.